Bangsa Barat yang pertama kali tiba di Indonesia adalah Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque pada tahun 1511. Lalu disusul oleh Spanyol juga tiba di Maluku pada tahun 1521, dan lalu setelah itu disusul oleh bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Pada saat itu terjadi 4 perlawanan terbesar dan terlama, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Perang Padri di Minangkabau. Gerakan Padri yang terbentuk dengan kedatangan 3 haji terkenal dari Mekah pada awal abad ke-19 dipengaruhi secara mendalam oleh sukses gerakan Wahabi di Arab pada masa itu. Namun tak lama kemudian terjadi peperangan antara kaum adat dan Belanda. Peperangan pertama Belanda gagal, sehingga Belanda mengajak perdamaian melalui perjanjian pada 22 Januari 1824. Namun Belanda mengkhianatinya. Begitu pada peperangan selanjutnya, Belanda juga gagal dan mengadakan perjanjian damai 15 September 1825. Namun Belanda mengkhianatinya lagi sampai pada perjanjian damai yang dikenal dengan Plakat Panjang 23 Oktober 1833. Kaum Padri menolak dan tidak percaya lagi, dan pada 16 Agustus 1837, Belanda menyerang Imam Bonjol dan akhirnya Imam Bonjol dapat diduduki dan tokoh Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, lalu Ambon, dan sampai meninggal di Manado. 2. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Peristiwa yang memicu peperangan Diponegoro adalah rencana Belanda untuk membuat jalan yang menerobos tanah milik Pangeran Diponegoro dan harus membongkar makam. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro bangkit dan memberontak melawan Belanda menggunakan taktik gerilya, di mana pasukan Belanda dikepung oleh prajurit Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. 3. Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dilatar belakangi oleh campur tangan Belanda dalam menentukan siapa yang akan menjadi raja muda pengganti Sultan Adam Al-Wasih Billah yang sudah tua. Jabatan ini diserahkan pada putranya bernama Abdurrahman, tetapi dia tidak berumur panjang. Karena itu ia memilih cucunya Pangeran Hidayat, tetapi Belanda tidak menyetujui pemilihan sultan itu dan lebih berpihak kepada Pangeran Tajmid, cucu sultan yang dari seorang selir. 4. Perang Aceh. Pada tanggal 5 April 1873, tentara Belanda menyerang masjid dengan 3.000 personil. Karena kuatnya tentara Aceh dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Dan bulan November 1873, Belanda dengan 13.000 personil mampu menguasai Masjid Keraton. Setelah meninggal dunia Sultan, Belanda berunding, tetapi tidak ditanggapi oleh Aceh, sehingga Belanda memakai strategi menunggu. Tahun 1890 Masehi, Gubernur Dai Korf mengajak Teuku Umar untuk berpihak kepada Belanda. Akhirnya mau dan berhasil mendudukkan Mukim 22, 25, 26. Aceh Besar kembali bergejolak ketika Teuku Umar membelot dari Belanda pada tahun 1896, dan Belanda melakukan ofensif yang memaksa pihak Aceh melakukan defensif. Teuku Umar gugur dalam perang ini dan diganti Cut Nyadin. Akhirnya Belanda meninggal Indonesia 1942 Masehi karena mencoba dengan taktik menculik putra-putra Sultan, yang akhirnya Sultan dan Panglima Polim menyerah. Namun perang terus berlanjut terhadap Belanda walaupun perorangan maupun kelompok. Dari tahun 1903 sampai 1930 sering terjadi perlawanan sengit yang dipimpin ulama di Padi Aceh Tengah
dan Tenggara, Aceh Barat dan Timur. Pendaratan bangsa Belanda di Banten. Pada Juni 1596, kapal-kapal Cornelis de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun belum lama sehingga Belanda sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 86 awak kapal yang kembali ke Belanda meski belum menemukan pusat rempah-rempah di Jawa Timur. Pada tahun berikutnya, Belanda kembali menggelar ekspedisi kedua ke Nusantara. Kini mulailah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran liar atau tidak teratur, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda saling bersaing berjuang untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1598 dipimpin Jacob van Eyck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kabarnya kembali ke Belanda pada 1599 sampai 16 dengan menyangkut banyak rempah-rempah. Belanda membentuk VOC pada tahun 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan di sana. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan menuju masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. Pendaratan Portugis di Malaka 1511. Pada abad ke-15 muncul Malaka yang mendasar kedudukan Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis, letak Malaka cukup strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, Panglima Portugis, merebut kota pelabuhan. Karena kedudukan Malaka seperti inilah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya. Dengan merebut Malaka, Portugis yang telah menguasai Ormuz di Laut Merah dan Goa di India mengharapkan akan merampas seluruh perdagangan merica Asia. Portugis menyadari bahwa pentingnya Malaka adalah perdagangan merica dan rempah-rempahnya. Oleh karena itu, guna mempertahankan perdagangan itu, kapal-kapal Portugis berlayar ke Maluku untuk mengambilnya. Pada waktu itu, di Maluku ada 2 kesultanan besar yang besar. Kesultanan Islam yang besar dalam kondisi sedangkan menurun dalam kekuasaan politiknya dan bermusuhan satu sama lain, yaitu Ternate dan Tidore. Portugis mencoba menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan salah satu pihak yang bertikai. Demikian pula di Jawa, Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Pajajaran, satu kerajaan Hindu yang juga kedudukan politiknya sedang menurun, yang kemudian tenggelam di tangan Islam. Namun rencana itu tidak semuanya berhasil. Malaka pada dasarnya tidak memproduksi apa-apa. Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditas ekspor, khususnya merica yang dicari-cari oleh para pedagang barat.